Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang terhormat Bapak Prima Sukma Yuwana STMT selaku dosen dari mata kuliah perancangan jembatan serta rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Ainur Rafiq serta rekan-rekan saya yang lain yaitu Bagus Ilmiawan dan Muhammad Arif Suudi akan mencoba memaparkan hasil tugas atau UAS semester akhir ini terkait dengan perancangan jembatan. Adapun topik yang akan kami presentasikan berjudul Perencanaan Jembatan Sungai Kalilegi yang berlokasi di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Next. Untuk mempermudah dan mensistematiskan jalannya presentasi, kami telah membagi alur pembahasan menjadi 6 bagian utama. Yang pertama yaitu pendahuluan yang akan membahas latar belakang, rumusan, dan tujuan proyek. Kedua, data pekerjaan yang memuat gambaran proyek, penentuan layout, dan hasil permodelan Hekras. Yang ketiga yaitu kriteria desain dari struktur atas, pilar, abutmen, hingga kelengkapannya. Keempat, analisa mengenai hidrolika dan pembebanan jembatan. Yang kelima yaitu secara spesifik kami akan membahas beban gempa berdasarkan respons spektrum. Dan yang terakhir yaitu penutup yang merangkum kesimpulan dari hasil perencanaan. Kita langsung masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan yaitu latar belakang. Berbicara mengenai latar belakang, jembatan merupakan infrastruktur transportasi vital yang menghubungkan dua wilayah. Di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Sungai Kalilegi memerlukan sebuah bangunan penyeberangan yang tidak hanya fungsional, tetapi juga harus benar-benar aman terhadap risiko banjir dan gerusan aliran air. Oleh karena itu, titik berat perencanaan kami sangat memperhatikan aspek hidrologi dan hidrolika sungai, khususnya untuk menentukan elevasi muka air banjir rencana. Untuk mencapai tingkat keamanan standar, kami menggunakan perangkat lunak Hekras untuk analisis hidrolika dan SAP 2000 untuk struktur. Dengan pedoman utama mengacu pada SNI 1725 2016 untuk pembebanan jembatan dan SNI 2833 2016 untuk beban gempa. Terkait dengan rumusan masalah dan tujuan sendiri, berdasarkan latar belakang tersebut yang sudah kami sampaikan, kami merumuskan 5 masalah pokok. Yang pertama yaitu bagaimana menentukan layout dan geometri jalan yang paling sesuai dengan topografi Sungai Kalilegi. Yang kedua yaitu berapa elevasi muka air banjir rencana untuk Ki 25, Ki 50, Ki 100 berdasarkan model Hekras. Yang ketiga yaitu bagaimana menetapkan kriteria desain struktur atas dan bawahnya. Serta yang keempat dan kelima yaitu mengenai besaran beban gravitasi, lingkungan, gempa, dan bagaimana kombinasi pembebanan tersebut diaplikasikan. Dengan demikian, tujuan kami adalah untuk memecahkan rumusan masalah tersebut, mulai dari penentuan letak atau layout, dan mendapatkan elevasi aman berbasis simulasi banjir Hekras hingga menghasilkan kriteria desain dan kombinasi pembebanan yang aman dan memenuhi standar. Next. Dari beberapa atau slide sebelumnya yang sudah kami sampaikan terkait dengan batasan masalah ini agar ruang lingkup pembahasan kami lebih fokus dan terarah, kami membatasi perencanaan ini pada beberapa hal. Yang pertama yaitu lokasi spesifik berada di Sungai Kalilegi Blitar, terkait dengan data input untuk simulasi Hekras yaitu debit banjir Ki 25, Ki 50, dan Ki 100 menggunakan nilai asumsi, serta analisis gaya hanya berpatokan pada SNI 1725 2016 dan SNI 2833 2016. Dan untuk struktur utamanya kami menggunakan gelagar beton pratekan PCI girder dengan mengambil
referensi dari katalog UAS kita tahun 2026, yang kemudian kami memodelkan perilakunya di SAP 2000, dan juga fokus dari tugas kami adalah pada kriteria desain dan parameter pembebanannya saja. Dan yang terakhir yaitu terkait dengan perhitungan detail mengenai penulangan beton maupun analisis biaya RAB berada di luar lingkup pembahasan ini. Nah, selanjutnya yaitu terkait dengan data pekerjaan atau gambaran umum dari proyek sendiri. Sebagai gambaran umum, proyek ini bertajuk terkait dengan perencanaan jembatan Sungai Kalilegi. Fungsi jalan dari jembatan ini nantinya adalah sebagai penghubung jalan antar kecamatan. Sungai yang dilintasi adalah tipe sungai alam atau natural channel. Dalam merencanakan posisi jembatan, kami menganalisis layout topografi serta peta long section dan cross section. Kami menempatkan lokasi jembatan pada bagian sungai yang secara alami relatif lurus dan stabil, serta dipastikan memiliki akses jalan pada kedua sisi bantarnya. Satu hal yang paling krusial yaitu terkait dengan trase jembatan, sengaja kami desain tegak lurus terhadap aliran sungai. Kenapa hal ini diputuskan? Karena kami tujuannya yaitu untuk meminimalkan panjang bentang jembatan sekaligus mengurangi dampak bahaya gerusan pada struktur pilar di kemudian hari. Terkait dengan penentuan layout jembatan sendiri, layout ini ditentukan dari survei topografi serta peta kontur dengan penampang memanjang dan melintang dari kondisi sungai sendiri. Yang kedua, lokasi yang dipilih pada bagian sungai yang relatif lurus, stabil, serta lebar penampang yang memadai untuk akses jembatan maupun rencana konstruksi jembatan sendiri. Dan pada layout yang ada atau yang kita tampilkan ini terdapat jalan akses pada kedua sisi bantaran sungai, dan trase ini diusahakan tegak lurus arah aliran untuk meminimalkan panjang bentang dan pengaruh gerusan pada pilar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Bagus Ilmiawan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Nah, untuk sesi kali ini mengenai permodelan muka air banjir, kami menggunakan aplikasi Hekras, di mana karena dari awal kami tidak bisa dan tidak menjangkau adanya data terkait historical debit di area sungai tersebut, maka dari itu kami mengasumsikan dari 3 periode debit. Yang pertama, kami merencanakan untuk debit 25 tahunan, kemudian 50 tahunan, dan 100 tahunan. Dengan nilai H25-nya 220 meter kubik per second, kemudian H50-nya 320 meter kubik per second, dan H100-nya 450 kubik per second. Nah, dari hasil plotting berdasarkan mapping manual file kontur dari gambar AutoCAD, itu kami proyeksikan per masing-masing cross section. Jadi ada beberapa model yang kami memang menarik secara manual positioning rencana jembatannya. Jadi kami mencoba untuk mengambil trase saluran yang terpantau sungainya itu sungai bukan saluran, sungai yang trasenya terpantau lurus. Jadi kami mulai di STA ini. Jadi ada 6 STA model proyeksi untuk mencari debit banjir. Jadi kami bagi 3 cross section dengan jarak masing-masing cross section 30 meter. Jadi dari hasil plotting manual kami ini, datanya kami input ke dalam aplikasi Hekras sebagai berikut. Jadi masing-masing cross section sudah tertampil datanya seperti ini. Nah, dari masing-masing terase cross section ini, dan kita sudah menginputkan 3
historical asumsi debit tadi didapatkan bahwa di area Sungai Kalilegi ini didapatkan muka air banjirnya itu di 217,56 meter di atas permukaan laut. Ini kita ambil berdasarkan perhitungan historical dari permodelan HECRAS dengan Hi tertinggi yakni Hi 100. Kemudian ini hasil profil long sectionnya dengan panjang terase sungai yang kita ambil sekitar 191 meter dari hulu ke hilir. Kemudian yang akan menjadi acuan kita untuk menentukan batas elevasi dari girder atau bawah jembatan itu adalah muka air banjirnya di elevasi 217,56 dengan acuan freeboardnya itu 1 sampai 1,5 meter dari muka air banjir. Nah, dari sini nanti kita akan mencoba untuk plotting terhadap rencana peletakan jembatannya. Nah, konfigurasi dari geometri jembatan ini yang pertama didapatkan panjang total 60 meter bentangannya dari kanan ke kiri, karena memang tadi yang sudah disebutkan Mas Ainur Rafiq, karena kita memakai fabrikasi dengan PCI girdernya tipe 170, kalau kita melihat dari katalog waskita, tipe PCI girder 170 itu maksimal bentangannya itu di 30 meter. Artinya dengan panjang rencana jembatan kita itu dibutuhkan 2 bentang PCI girder dengan masing-masing panjang bentangnya itu 30 meter. Dan lebar rencana dari jembatan kita rencanakan selebar 8 meter dengan lebar jalur lalu lintas efektifnya 3 meter. Karena samping kanan kirinya itu akan kami letakkan trotoar dengan lebar masing-masing 1 meter. Dan gelagar utamanya tadi kita memilih dengan PCI girder H170 tipe 2. Kemudian dari PCI itu dengan lebar total 8 meter didapatkan jumlah gelagar atau bentangan itu 5 buah. Jadi dengan jarak masing-masing 1,5 meter. Ada overlap kanan kiri itu sekitar 1 meter. Itu nanti sistem slabnya itu semi cantilever. Seperti itu. Kemudian karena bentangan 60 meter tadi dibagi 2, di tengah-tengah kita pasang pier itu sebanyak 2 buah. Untuk gambaran nanti detailnya ada di slide selanjutnya. Nah, untuk bab 3 ini dari kriteria desain tadi, ini pendetailan terkait komponen-komponen atau equipment pada jembatan. Yang pertama, komponen penopang dari PCI girder kami pakai tipe yang 170 tipe 2 dengan komponen gelagar utama memanjang dan plat lantai beton bertulang setebal 30 cm. Kemudian diikat dengan diafragma yang kita letakkan di sela-sela antar girdernya. Dengan tebal diafragmanya itu 20 cm. Sebentar. Oke, seperti ini penampakan dari cross section dari rencana jembatan kami. Kemudian di sini ada detail dari PCI girdernya, kemudian pier atau pilar tengah yang membagi antar bentang. Kemudian selanjutnya adalah terkait yang struktur bawah dan perlengkapannya. Yang pertama pilar atau pier head tadi yang berada di tengah-tengah dengan membagi bentang jembatan masing-masing 30 meter.
dengan komponen penguat struktur bawahnya berbentuk tiang panjang atau borpel dengan kedalaman kurang lebih di 10 meter. Dengan masing-masing abutmen ada 4 buah, kemudian pier ada 6 buah. Terus ditambah dengan tumpuan atau bearing berbentuk elastomer di masing-masing abutmen dan pier. Untuk selanjutnya di bab analisa akan dijelaskan oleh Mas Arif Sudi. Silakan, Mas. Baik, saya lanjutkan ya. Bisa next, Mas. Oke. Berikut ini adalah kategori pembebanan lengkap yang wajib dimasukkan ke dalam program SAP guna untuk menganalisa keamanan struktur jembatan agar memenuhi standar SNI 1725/2016. Mulai dari MS, berat sendiri komponen struktur, kemudian MA, berat mati tambahan, kemudian TP, berat pejalan kaki, BTR, berat jalur D terbagi rata, kemudian BGT, beban lajur D garis terpusat, dan selanjutnya beban truk atau TT, kemudian TB, gaya rem, lalu ada EWS, angin pada struktur, kemudian ada EWL, angin pada kendaraan, dan EQ, beban gempa. Nah, seluruh beban ini disalurkan pada sistem koordinat ruang, yaitu sumbu Z, serta sumbu X dan sumbu Y. Next, Mas. Oke. Oke, berikut rekapitulasi nilai beban. Jadi mulai dari notasi kemudian jenis beban ini, tadi beban berat sendiri struktural, ini beban dari elemen utama jembatan seperti girder, plat lantai, dan pilar. Nilai rencana ini dari SNI 1725/2016 sudah otomatis di SAP-nya. Kemudian ada beban mati tambahan. Ini adalah beban dari elemen non-struktural yang menempel seperti lapisan aspal, kemudian railing, dan utility pipa. Kemudian nilai rencananya ada lantai 1,6 kN meter persegi dan railing 1,5 kN per meter. Lanjut, kemudian ada beban pejalan kaki. Ini adalah beban hidup dan dari aktivitas pedestrian yang melintasi trotoar jembatan. Nilai rencana 5 kN per meter persegi. Kemudian ada BTR, ini jalur lajur D terbagi rata. Ini adalah beban merata di sepanjang lajur lalu lintas untuk mensimulasikan kepadatan antrian kendaraan. Ini nilainya 9,0 kPa. Kemudian ada BGT, beban lajur D garis terpusat. Ini adalah beban garis tunggal tajam yang ditempatkan melintang lajur untuk menstimulasikan efek kejut roda kendaraan. Ini nilainya 68,6 kN per meter, kemudian 49,0 kali 1,4 faktor beban dinamis. Selanjutnya ada beban truk, ini ada beban roda terpusat dari unit truk desain untuk ngecek efek lokal pada plat jembatan. Ini ada 35 sekian per roda, kemudian lanjut gaya rem, ini 125 kN, jadi 25% dikalikan 500 kN. Selanjutnya ada EWS, ini ada angin pada struktur, nilainya 4,40 kN per meter, ini minimum. Kemudian ada EWL, ini angin pada kendaraan, 1,46 kN per meter. Next, Mas. Oke, berikut adalah parameter yang di-input.
ke SAP, kurva respons spektra desain di input ke SAP sebagai fungsi RS SNI 2833. Jadi beban gempa dengan metode analisis respons spektrum, parameter untuk lokasi Kabupaten Blitar. Kemudian kelas situsnya adalah tanah sedang. Ini didapat dari NSPT rata-rata 30 meter teratas. Nilai PGA, SS, SI diambil dari peta bahaya gempa. Parameter respons spektra dihitung SDS, FA, dan lain-lain. Kemudian ini adalah dari data ini menunjukkan bahwa nilai SDS 1,03 ini di atas 1, jadi menandakan wilayah Kabupaten Blitar ini tanah sedang memiliki resiko guncangan gempa desain yang sangat kuat pada bangunan berperiode pendek. Next. Yang sebelumnya, Mas. Oke. Berikut adalah kurva respons spektrum desainnya. Dilihat bahwa dari kurvanya, ini ada 3 fase kurva. Ada fase naik, ini adalah T kurang dari T0, nilai respon gempa meningkat seiring meningkatnya periode struktur. Kemudian ada di fase konstan atau maksimum, ini nilai respon gempa berada di titik tertinggi dan konstan sebesar nilai SDS. Kemudian di fase turun, ini ada T lebih besar dari TS. Ini menandakan nilai respon gempa semakin mengecil atau melandai seiring semakin lentur atau tingginya struktur bangunan. Oke, next. Oke, berikut kombinasi pembebanan. Pembebanan ini ada 3 kategori. Kuat 1, ini tanpa angin. Ini sebagai kondisi kuat 1 tanpa angin sebagai kondisi batas untuk memperhitungkan kapasitas struktur terhadap kombinasi beban normal jembatan tanpa memperhitungkan beban angin. Kemudian kuat 3 ini kondisi mempertimbangkan struktur jembatan saat mengikul beban angin dengan kecepatan tertentu. Kemudian yang terakhir ada ekstrim 1, ini kondisi batas struktur jembatan yang memperhitungkan terjadinya bencana gempa bumi. Dan persamaan yang di ekstrim 1 ini ditambah beban hidup tereduksi jika disyaratkan. Oke, terlihat dari share screen itu dari SAP-nya menunjukkan bahwa kombinasi pembebanan dan hasil dari permodelan kombinasi pembebanan seperti screen. Oke, terlihat ada beban berat sendiri, kemudian beban mati tambahan, ada beban pejalan kaki, sampai ke beban gempa. Bisa dilihat dari hasil permodelan tersebut. Kemudian dari kurva respons spektra desain bisa dilihat fase naik, fase konstan, dan fase turunnya. Mungkin itu saja dari sisi pembebanan SNI ke beban gempa SNI dan kombinasi pembebanan.
Saya kembalikan ke Mas Bagus. Terima kasih rekan-rekan kelompok 3 atas paparan yang sudah disampaikan. Demikian pemaparan hasil tugas akhir maupun UAS dari kelompok 3 mengenai perencanaan jembatan Sungai Kalilegi di Kabupaten Blitar. Mewakili seluruh anggota kelompok, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam pengerjaan tugas atau UAS ini masih terdapat banyak kekurangan, kesalahan maupun ketidaksempurnaan. Akhir kata, terima kasih banyak atas waktu dan perhatian rekan-rekan, khususnya Pak Prima, selaku dosen dari mata kuliah perencanaan jembatan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Pak Prima, terima kasih rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin and meeting rekan-rekan Pak Prima juga.